Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Matur suwun nggih Pak Theophilus dan salam kenal, tak kenal maka tak sayang ya. Nama kula Sandi. Sebenarnya saya lahir dan besar di Semarang, cuma kan bahasa Jawa Semarang kan rada kasar ya. Gak iso trauma halus ya, jadi ya saya ngomong bahasa Indonesia ya daripada nanti belepotan nih. Nah kebetulan kami sebenarnya dari Abalov Barat, Abalov Greenfield Maisonet. Kita ber-12 ya, jadi kita ber-12 cuma pagi ini kita berbagi di 3 gereja ya. Jadi ada di Karanggede dan saya di Jatiwangi ya. Juwangi ya. Ingatnya wangi-wangi neto ya. Juwangi. Nah kebetulan saya juga bersama tim. Ini ada Pak Dodo dan Ibu Evi. Nah salam kenal. Dan ini mantan pacar saya, istri saya terkasih, Ibu Lena, silakan. Ya. Jadi suatu kebahagiaan ya tadi saya nggak nyangka oh ternyata ujian penyembahannya antusias ya. Wah luar biasa, saya jadi ikut terbangun spiritnya ya. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan mengkhotbahkan apa yang saya lakukan ya. Tentunya saya nggak mau sekedar menyampaikan firman Tuhan, tapi saya nggak melakukan firman itu. Nah, yuk Bapak Ibu, kita mau baca firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Pak Theo, nanti kalau waktunya ternyata udah mau habis kasih tanda Pak ya. Takutnya saya orangnya suka ngomong Bu. Jadi saya kalau takutnya bablas ya. Nanti yang mau buka toko jadi wah ini hamba Tuhannya kelamaan ngomong nih nanti malah tokonya nggak buka-buka ya. Oke, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Nah, kita baca bareng-bareng ya. Saya Bapak Ibu baca ayat ganjil, saya baca ayat genap. Oke, siap Bapak Ibu ya, baca ayat ganjil, saya genap. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau dengar ayat yang paling terakhir senang ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil ya. Apalagi tadi waktu saya datang awal, Pak, semua di sini jarang karyawan ya, rata-rata pedagang. Waduh, kalau namanya pedagang, saya juga pedagang Bapak Ibu. Saya ini PDT, pengusaha dalam Tuhan ya. Jadi saya dagang bakso ya. Kebetulan cabang saya di Jakarta ada 10 cabang. Jadi saya ini tukang bakso. Jadi kalau tadi kemarin saya di Karanggede itu banyak yang pengusaha di pasar juga, saya sama Bapak Ibu. Jam 3 saya bangun, jam 4 saya harus beli daging gitu kan. Saya beli daging, giling daging. Jadi kalau mau pergi keluar kota gini, saya ini udah beresin semua stok untuk cabang-cabang. Saya udah penuhin freezer. Jadi saya pergi tenang, nggak kepikiran dagang gitu kan. Nah jadi sekitar semua mungkin kalau namanya karyawan ya, atau kita pengusaha atau pedagang apapun itu, atau petani sekalipun ya, berkebun, pasti kan kalau apa saja yang diperbuatnya berhasil pasti senang ya. Nah tetapi kan ayat di sebelumnya yaitu ayat 2, Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah ini PR nih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu hari-hari ini sudah menyukai Taurat Tuhan? Nah buat yang masih muda juga nih ya, anak saya juga 12 tahun dan 9 tahun. Saya didik mereka setiap malam, udah mulai saat teduh gitu kan. Kita saat teduh bersama, walaupun kalau kadang saya ada komsel, pulang kemalaman, anak saya udah tidur, ya berarti gak saat teduh. Tapi kalau saya lagi di rumah, saya pastikan 8:30 sebelum mereka tidur, saya pasti ajak mereka saat teduh. Kita baca firman bareng, kita bedah firman gitu kan. Kita sharing apa yang kamu dapat dari firman. Saya ingin mereka dari kecil itu merenungkan firman Tuhan gitu kan. Nah jadi kalau Bapak Ibu melakukan hal ini, saya percaya ayat ketiga janji Tuhan ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Artinya apa nih? Kalau misalkan Bapak Ibu kita ngomong lagi COVID,
Ya, kemarin Covid kan pedagang banyak ambruk ya, termasuk saya pun Bapak Ibu. Sebenarnya cabang bakso saya itu udah hampir 30-an. Gara-gara Covid rontok semua, cuma tinggal 10. Tapi saya bersyukur, saya nggak ngeluh, Tuhan kok sekarang jadi sepi, nggak begitu juga. Buat saya Tuhan tetap baik gitu kan, apapun terjadi gitu. Dan sampai hari ini pun nyatanya saya juga masih cukup gitu kan. Ngomong kurang nggak, ya cukup lah gitu kan. Berlebihan juga nggak. Tapi pada musimnya ya saya tetap bisa menikmati berkat Tuhan gitu kan, dan tidak layu daunnya, apa saja berbuat berhasil. Nah, tetapi untuk ini, itu kan tadi ayat 3 ya, yang ditanam. Artinya kan kalau berbuah itu pasti tanaman berbiji, benar nggak Bapak Ibu? Namanya itu kan tadi kan berbuah pada musimnya. Tanaman buah pasti ada bijinya, benar nggak? Kayak misalnya kan buah mangga pasti ada biji mangga ya kan? Buah rambutan pasti ada biji rambutan. Nah, yang ditanam itu kan artinya bijinya kan untuk jadi pohon. Nah, hari ini kita mau belajar yaitu value of life. Jadi namanya biji ditanam itu pasti sesuatu yang nggak enak. Kenapa? Ditanam itu pasti di dalam tanah ya Bapak Ibu ya. Kecuali biji cabai. Kalau biji cabai memang kadang di atas tanah. Tapi kalau kita mau buah yang nikmat kayak buah durian ya mahal, saking misalkan gitu kan, pasti kan tanamnya di dalam tanah. Nah di dalam tanah itu kan gelap ya. Di dalam tanah itu mungkin akan ketemu cacing atau makhluk-makhluk yang menjijikkan di dalam tanah. Tetapi kalau hidup kita mau ditanam di dalam Tuhan, mungkin hari ini Bapak Ibu sedang mengalami masa-masa berat, mungkin ekonomi lagi berat, ya, mungkin hubungan suami istri lagi banyak konflik gitu kan, mungkin anak-anaknya lagi keluar kota, ya meninggalkan Bapak Ibu jauh di sana, jarang pulang, atau bahkan udah mulai lupa telepon. Mungkin hari ini Bapak Ibu lagi berat di hidupnya. Kenapa? Tuhan lagi tanam Bapak Ibu untuk apa? Untuk mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar apa saja sih yang harus kita tanam di dalam hidup kita gitu kan. Nah, ini kebetulan saya bawa ini ya. Ini adalah figura ya, foto yang saya taruh di ruang keluarga saya, di rumah saya. Nah, ini ada 4 value ya. Ini kan kalau sebut our value ya. Nah, sebenarnya value ini sudah diajarkan oleh penatua kami ya di Abalov itu dari tahun lalu, dari tahun 2022 ya. Kita sebut value kita itu care. Care itu kan kalau bahasa Indonesia peduli ya. Jadi kita diajarkan peduli. Nah, care ini ada 4 poin. Kalau kita dalam hidup ini menanamkan 4 poin ini, saya percaya Bapak Ibu, hidup kita pasti bakal banyak berubah, termasuk saya pribadi gitu kan. Saya pribadi menjalankan 4 poin ini di tengah-tengah keluarga saya, di tengah komsel saya, di tengah ibadah saya selalu menjalankan 4 ini. Nah, biar tidak berpanjang-panjang, kita mulai dari value yang pertama ya. Bapak Ibu nanti boleh mungkin menerapkan ini dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam keluarga, dalam bisnis. Saya percaya hasilnya pasti akan berbuah pada musimnya dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Yang pertama itu C, Christ Center ya. Kalau Christ Center bahasa Jawanya Yesus sebagai pusat ya. Nah, jadi Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Nah, kalau saya lihat nih pagi ini ya, kelihatannya Yesus sudah sebagai pusat nih. Kenapa? Luar biasa ya, biasa ibadah sore, dagang dulu gitu kan. Ini mau datang ibadah pagi buat saya, itu luar biasa. Berikan tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu semua ya. Ini buat saya juga udah wah, berarti khotbah saya nih akan sudah sedikitnya dipraktekkan gitu kan. Karena Bapak Ibu rela mungkin meninggalkan toko, rela meninggalkan dagang cuma untuk ibadah dulu, setelah itu dagang lagi, ya nggak apa-apa. Namanya kan kita manusia ya, kita butuh kerja, kita butuh cari duit. Jadi saya juga nggak anti dengan duit karena saya pun pengusaha gitu kan. Nah, jadi Yesus sebagai pusat. Nah, Yesus sebagai pusat ini kita mau baca ayatnya di Roma 11 ayat 36. Nah, karena cuma 1 ayat Bapak Ibu yang baca ya. Roma 11 ayat 36. Sudah dapat? Sudah dapat? Kita baca ya. 3, 2, 1. Nah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Artinya apa kalau dari Dia ini? Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa kan dari Dia kan, benar. Kita semua nih percaya nggak percaya kita keturunan Adam dan Hawa ya. Nah, Adam dan Hawa dulu saat belum jatuh dalam dosa, ya, mereka itu hidupnya berpusatkan pada Kristus. Benar nggak? Kalau Bapak Ibu mungkin baca di Kejadian ya, ayat kitab Kejadian kan setiap sore Tuhan datang, pasti kan ngobrol ya.
Tuhan dengan Adam dan Hawa ngobrol, jalan-jalan lihat taman, oh bagus ya, itu kasih nama kuda, itu kasih nama gajah, itu nama pohon mangga, pohon rambutan, seperti itulah kurang lebih ya. Tapi saya percaya obrolannya pasti banyak hal. Nah, tetapi saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang Adam dan Hawa lakukan pertama kali waktu ketemu Tuhan? Bapak dan Ibu tahu apa yang di pasal 3, Kejadian pasal 3? Adam dan Hawa malu karena telanjang. Artinya apa? Fokusnya sudah bukan mulai ke Tuhan lagi sebagai pusat, tapi fokusnya ke diri sendiri. Begitu ketemu Tuhan, ada Tuhan aku telanjang, aku malu. Akhirnya Tuhan membuat baju dari kulit hewan. Itulah pengorbanan pertama kali, darah tercurah pertama kali dari darah domba gitu kan. Nah, terus selanjutnya dosa selanjutnya apa mulai? Waktu siapa yang suruh makan? Mulai Adam dan Hawa, itu wanita itu yang suruh makan gitu kan. Hawa ngomong itu ular, itu udah mulai saling menyalahkan. Egoisnya sudah mulai muncul. Nah, kalau hidup kita bukan berpusatkan pada Kristus, biasanya apa? Kita sudah mulai fokus sama kekurangan diri sendiri. Contoh, aduh bisnisku sepi nih, aku harus gagal, nggak bisa ke gereja gitu kan. Aku harus dagang dulu cari duit. Udah mulai fokus ke diri sendiri. Suami istri nih mulai saling nyalain, kamu tuh kayak suami sono tuh pengusaha sukses, daripada kamu cuma usaha dagang gini doang, gini. Mulai saling menyalahkan, ya kan? Atau lihat anak misalkan, kamu tuh bok pinter kayak anaknya saya kuwi lo ranking siji ngeles segala macam. Mungkin udah mulai nyalain anak. Fokusnya apa? Sudah selalu melihat kekurangan, baik itu kekurangan orang lain, kekurangan keluarga kita, kekurangan bisnis kita. Fokusnya udah mulai ke diri sendiri semua. Udah bukan Yesus lagi yang sebagai pusat. Nah, karena itu dalam hidup saya pribadi, saya selalu ngajarin ke anak-anak saya, ingat Yesus sebagai pusat. Kenapa? Saya selalu bilang ke mereka, kalau suatu hari Dewi, papa nggak ada, nggak ada sama-sama kamu nih, maksudnya papa mama udah nggak ada gitu kan. Kalau kamu susah, yang kamu cari siapa? Jangan ngandelin orang, jangan ngandelin duit, tapi cari Tuhan dulu. Saya tanamkan itu. Nah, Bapak dan Ibu hari-hari juga harus tanamkan itu kemana? Ke keluarga, ke anak-anak, bahkan ke orang lain kalau lagi susah, bahkan dia sakit pun, suruh mereka cari Yesus dulu. Ya, ayo doa cari Tuhan. Ingat, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin bisa lewat kita, bisa lewat Pak Teo atau siapapun, tetapi kuasa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Jadi, ya amin. Saya percaya gini Bapak Ibu, kalau Yesus sebagai pusat, Bapak Ibu tuh nanti bisnis enak. Kenapa? Waktu bisnis lagi sepi, tetap menyembah Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan pusatnya, bukan uangnya, bukan dagangannya gitu kan. Pasangan kita lagi bikin kita jengkel, ya sudah, pasangan saya kan dari Tuhan, oleh Tuhan kan, dari Tuhan kan. Nah, tujuannya apa? Kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, pasangan saya kok mungkin orangnya cuek ya, terus atau mungkin males gitu kan, atau mungkin pasangan saya ini kurang melayani gitu kan, minta tolong ini mungkin nggak mau nolongin gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu Bapak cari Tuhan gitu kan. Atau mungkin yang masih sekolah, saya lihat ada yang remaja yang masih sekolah, takut mau masuk sekolah mana gitu kan, atau mau kuliah di mana, mungkin bingung secara uang biaya. Jangan ambil cari pinjaman, apalagi pinjol ya sekarang, ya pinjaman online. Wah, di Jakarta tuh banyak yang terjerat pinjol gitu kan. Jangan cari pinjol, jangan cari utangan, cari Tuhan. Tuhan, aku gimana Tuhan? Mungkin Tuhan bisa buka jalan lewat beasiswa kah, atau tiba-tiba ada donatur kah mau nolong. Saya percaya jalan Tuhan tuh nggak pernah sama. Jalan Tuhan tuh Tuhan yang kreatif gitu kan. Jadi percayalah Bapak Ibu, apapun kondisinya, jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Ya, karena kalau poin satu ini kita sudah lakukan, poin nilai-nilai kedua, ketiga dan keempat itu gampang. Kenapa? Karena hidup kita sudah fokusnya ke Tuhan, bukan fokus ngandelin manusia, ngandelin duit kita, ngandelin kerabat-kerabat kita yang punya jabatan. Udah, jangan ngandelin itu lagi. Fokusnya benar-benar andalkan Tuhan. Nah, oke. Kita masuk value yang kedua ya, yaitu accountable life. Nah, accountable life ini adalah bertanggung jawab. Jadi kita punya pertanggungjawaban dalam hidup kita. Accountable ya, pertanggungjawabkan. Nah, ayatnya adalah di Ibrani 4 ayat 13. Ya, cuma satu ayat, bisa baca bersama-sama lagi. Ibrani 4 ayat 13.
Sudah dapat Bapak Ibu? Nah ya, kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Amin. Nah, jadi ini adalah poin daripada accountable, yaitu apa? Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Kalau saya ngomongin ini ke anak saya ya, tentang poin ini ya, saya tuh bukan nakut-nakutin, tapi saya ngomong apa adanya. Kamu bisa bohong ke Dedi, ke Mami gitu kan. Misalkan dia bohong nggak ada PR lah, atau dia bohong curi-curi main game lah, nonton YouTube lah, dia bisa bohong. Tapi ingat loh, Tuhan itu nggak bisa bohong. Tuhan nggak bisa kamu bohongin. Tuhan ada di hati kamu. Nah itu saya tanamkan ke mereka dari kecil. Suatu hari hidup kamu akan dipertanggungjawabkan di surga. Bayangin anak saya 9 tahun, dan itu saya udah ngomongin dari mereka kecil, dari 7 tahun pun mereka udah, saya udah ngomongin tentang penghakiman lah, akhir zaman lah. Buat saya sih kok kayak keberatan ya ngajarin seperti itu. Enggak, biar mereka tahu bahwa hidup kamu tuh harus dipertanggungjawabkan. Apa yang kamu perbuat sekarang, misalkan kamu korupsi, kamu nyuri uang dari Mani, atau kita kerja nggak bener, itu harus dipertanggungjawabkan. Suatu hari Tuhan akan nanya kamu ini hidupnya seperti apa di bumi gitu kan. Nah, itu yang saya tanamkan. Tujuannya apa? Biar hidup kita ini pada saat kita nanti menghadap kepada Tuhan, kita tuh kayak apa ya? Tanpa punya rasa beban yang kita sembunyikan. Nah, makanya Bapak Ibu, kehidupan accountable life ini apa? Gimana saya cara bertanggung jawab terhadap hidup saya? Apakah cukup mengaku dosa? Itu betul, tetapi ada ayatnya, ya. Tidak hanya cukup mengaku dosa, tetapi kita mau buka ya di Yakobus 5 ayat 16. Nah, ini bagaimana cara kita mempraktekkan accountable life ya, mempertanggungjawabkan hidup kita. Kita mau buka di Yakobus 5 ayat 16. Nah, ini caranya, Yakobus 5 ayat 16. Sudah dapat Bapak Ibu? Yuk kita mau baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa terdengar bila kita yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini adalah kunci dari kita mempertanggungjawabkan hidup kita, yaitu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Kalau saling artinya bisa sendiri nggak? Nggak bisa. Saling itu artinya minimal berdua. Nah, ini adalah konsep daripada komunitas sel, atau kalau kita sebut pemuritan, atau one on one, atau mentoring. Ya, bahasanya sih banyak ya. Gereja itu banyak memantap istilahnya mentoring lah, pemuritan lah, one on one. Tapi kalau di gereja kami mengatakan itu pemuritan. Tujuan dari pemuritan di dalam komunitas sel, komsel, itulah ini. Saling mengaku dosa. Nah, terkadang saya percaya mungkin sudah banyak Bapak Ibu ada yang mengalami trauma. Aduh, kalau ngaku dosa, nanti dosa saya bisa diomongin ke orang-orang, bener nggak? Kayak digosipin gitu kan. Nah, ini butuh kedewasaan rohani Bapak Ibu. Tetapi saya dan istri itu punya satu pemurid ya, keluarga juga, suami istri juga. Kita terbiasa. Contoh, saya mengalami, ya kita karena sebagian dewasa saya ngomong apa adanya ya. Namanya suami istri kan pasti ada konflik ya, termasuk konflik di ranjang juga ada kan ya. Nah, itu pun sampai urusan ranjang pun kita ngaku ke pemurid kita. Misalkan kita ribut gitu kan, apapun masalah keuangan kayak masalah pakai uang nggak bener, atau masalah keputusan anak sekolah di mana kita nggak sepakat, kita namanya suami istri pasti ada konflik lah. Nah, kita ngaku dosa ke pemurid kita apa adanya. Marahnya saya gitu kan, istilahnya jengkelnya saya ke istri pun sebaliknya gitu kan. Nah, kita saling ngaku dosa dan kita dimenangkan di situ. Jadi tanpa sadar ya, hidup kita itu jadi nggak ada beban. Kenapa? Setiap ada dosa marah, dosa jengkel, kita langsung beresin. Saling ngaku dosa dan setelah itu kita didoakan. Ya, itulah fungsi pemuritan. Nah, hari ini Bapak dan Ibu pastikan dalam hidup Bapak dan Ibu punya mentor.
punya mentor yaitu apa? Orang yang Bapak Ibu percaya untuk bercerita apa adanya. Ya paling gampang ke Bapak dan Ibu Gembala. Tapi masalahnya kalau jemaat di sini ada misalkan 50 orang, semua ke Bapak dan Ibu Gembala, ya pasti akan sakit mereka nggak habis-habis gitu kan, karena masalah kita kan juga nggak habis-habis gitu kan. Makanya dari sini ya Pak Theo, saya percaya nanti ini suatu hari harus ada kepemimpinan kecil seperti Musa kan. Musa bikin kepemimpinan 1000, dari 1000 ada kepemimpinan 100, dari 100 ada 50. Nah tujuannya apa? Itu sebenarnya kayak RT, RW sama lurah lah, kurang lebih seperti zaman dulu Musa gitu kan. Nah jadi Bapak dan Ibu harus punya dalam hidup Bapak dan Ibu untuk cerita apa adanya. Ya, dosa sekecil apapun itu harus diakui. Agar apa? Saat nanti kita dipanggil Bapa di sorga, kita sudah bebas. Kenapa? Harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Artinya kalau saling itu nggak bisa sendiri. Bisa nggak saya doa? Bisa bertobat, tetapi biasa akan jatuh lagi. Contoh dulu waktu saya belum dalam pemuritannya, ya namanya cowok pasti doyan pornografi lah ya. Istilahnya nonton video-video porno gitu kan, seneng kan. Bertobat sih, aduh abis nonton merasa bersalah, tertuduh gitu kan, waduh saya dosa nih, dosa. Doa nih Tuhan ampuni aku, tapi nggak ngaku ke pemimpin komsel saya. Akhirnya apa? Ya paling 2-3 hari nonton lagi video porno, ya kayak gitu aja. Dosanya ngulang, rokok, ya kan waktu zaman dulu hidupnya belum beres gitu kan, rokok. Aduh Tuhan, aku pengen berhenti ngerokok nih, pengen bertobat gini segala macam. Nggak lama kok, seminggu juga ngerokok lagi. Kenapa? Karena nggak ada mentor yang mengawasi hidup kita. Jadi kita nggak seperti nggak rasa punya tanggung jawab. Tetapi begitu saya ada pemurid atau istilahnya mentor saya atau bapak rohani saya, nah dia nginget, Sandi, kamu minggu ini ngerokok lagi nggak? Misalkan masih jatuh dulu ya, iya nih masih nyolong rokok. Ayo, kamu pasti bisa aku tobat, yuk aku doain. Nah kayak gitu. Lama-lama kan begitu mau ngerokok, aduh masa gue didoain lagi tanpa sadar ya, masa mau nonton video porno lagi udah baru didoain. Jadi lama-lama awalnya bertobat karena sungkan, ya biasa gitu kan, bertobat daripada gue ngaku dosa, daripada aku ngaku dosa malu kan, masa ngaku dosa melulu gitu kan, didoain lagi lah. Awalnya sungkan, tapi lama-lama jadi gak hidup. Jadi akhirnya udah, saya sekarang ya namanya grup cowok ya, apalagi sekarang zaman WhatsApp kan saya ada grup cowok, ada grup touring, grup basket, grup sepeda, grup macam-macam lah. Namanya cowok kan yang semua cowok, nggak ada cewek. Yang ngirim video porno kan udah biasa kan ya, kalau bapak mesti ngerti lah ya, kurang lebih mungkin ya. Kalau mereka kirim video porno saya nggak buka, udahlah, nggak saya download, karena memang di WhatsApp saya kan kalau video foto kan ada bisa download otomatis kan. Khusus untuk video saya nggak download otomatis, tapi kalau foto iya saya download otomatis. Jadi kalau dikirimin gituan saya nggak tertarik, saya nggak buka, nggak apa. Buat saya itu udah suatu hal yang apa ya, nggak menarik lagi. Dosa itu udah nggak menarik lagi gitu loh. Kenapa? Saya udah dimenangkan gitu bahwa nonton begituan tuh bikin kita nggak bener gitu kan. Nah, jadi perlu namanya bapak rohani atau mentor dalam hidup bapak ibu, termasuk yang cewek misalkan suka ngatain suami pedes. Ya istri saya dulu awal nikah kalau ngomong pedes ya biasa ya kan, cewek kan waduh nyelekit pedes gitu kan. Nah, itu sering bikin kita konflik lah. Biasanya konflik kita bukan karena make utang atau judi atau main pelacuran, enggak. Konflik kita enggak yang berat-berat gitu. Paling biasa dari omongan kan, lu tuh ya gitu aja nggak bisa. Wah sakit hati cowok digituin kan, pemberesan. Nah itulah wanita-wanita mungkin yang mulutnya masih pedas. Nah itu kan harus ada mentor yang mendidik juga. Ayo kalau ngomong ke suamimu dengan bahasa yang penuh sayang ya kan, itu kan suami yang dari Tuhan, seperti itu. Jadi poin kedua Bapak Ibu, nilai yang kedua yaitu apa? Miliki bapak rohani dalam hidup Bapak dan Ibu ya. Jangan hidup sendiri, karena hari-hari ini iblis tuh semakin gencar luar biasa. Kalau Bapak Ibu sendiri akan susah menghadapi ya. Mau cowok mau cewek sama aja, dosanya itu tantangannya berat. Poin yang ketiga, real love ya. Kalau dari bahasanya real love itu kan cinta yang sesungguhnya, kasih yang sesungguhnya. Waduh, kalau udah ngomongin kasih agak-agak berat nih kelihatannya ya. Karena hidup kita kan banyak orang yang mungkin dia nggak layak saya kasihi. Hidup dia seperti ini, seperti itu. Kita menilai orang dari masa lalunya. Dulu kan dia tukang judi, dulu kan dia tukang gosip, ini segala macam. Nah, kita mau mengasihi yang sesungguhnya. Nah, ayatnya kita mau baca yaitu di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35.
Sudah dapat Bapak Ibu? Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Udah? Oke, kita mau baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Aku memberikan yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Oke, ini adalah perintah dari Yesus sendiri. Bahkan kata-katanya, aku memberikan perintah baru kepadamu. Artinya, mungkin di zaman sebelum Yesus, saling mengasihi itu agak susah. Ya benar ya, karena kan Tuhan Yesus ngomong, aku memberikan perintah baru. Ya, kalau perintah baru kan, ya namanya juga baru. Berarti mungkin di zaman dulu nggak ada perintah seperti ini gitu kan. Nah, perintah barunya apa? Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku, yaitu Yesus telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, saya percaya saling mengasihi ini gak gampang ya. Apalagi suami istri yang mungkin hari-hari ini kondisinya sering cekcok ya. Entah masalah duit lah, masalah mungkin ekonomi lah, atau masalah kata-kata, banyak hal lah. Suami istri itu kalau ribut tuh bisa ngerembet kemana-mana, termasuk masa lalunya semua dibabat gitu kan. Nah, hari ini kita nggak usah ngomong kasih ke orang lain dulu deh, kasih di dalam keluarga kita dulu deh, ke pasangan, ke anak, ke orang tua. Nah, kasih ke orang tua. Nah, perintah ini ya Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita masih sulit mengasihi, artinya ada yang salah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kan kita orang Kristen, kalau kata Tuhan yaitu apa? Ayat 35 ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saya kemarin banyak dengar ya kesaksian ya termasuk dari Pak Theo sendiri ya. Kan di gangnya Pak Theo, di rumahnya Pak Theo, mungkin Bapak Ibu tahu, mungkin beliau pernah kesaksian. Kan yang Nasrani cuma dia sendiri ya. Nah, awal-awal mereka merintis kan juga nggak gampang. Bahkan Ibu Sulis juga cerita bahwa sekarang dipercaya buluran segala macam. Buat saya itu luar biasa. Kenapa? Tapi saya percaya kenapa kok orang-orang akhirnya lebih percaya mereka, bahkan rumah mereka dibikin jadi tempat pemilu. Saya kaget ada salib segede itu gitu kan. Saya nanya langsung waktu Pak Theo cerita, Pak, waktu tempat pemilu emang salib nggak turunin? Bener kata dia, minta diturunin. Tapi Pak Theo ngomong, kalau kamu mau turunin, kamu pindah aja rumah. Ya kan, semua foto boleh kamu turunin kecuali salib ini gitu kan. Wah, buat saya sih itu udah luar biasa gitu kan. Nah, saya percaya hidup kita orang Kristen, walaupun kita hanya satu orang di dalam banyak mayoritas seperti ini, kenapa kok orang melihat kita berbeda? Pasti karena hidup kita mempraktekkan kasih. Ya, kita harus jadi beda di sini Bapak Ibu. Kalau kita sendiri orang Kristen tapi nggak memiliki kasih, apa bedanya kita dengan mereka gitu kan? Nah, kasih itu apa? Tetangga lagi sakit, mungkin kita nggak punya banyak duit, kita cukup bisa datang, menghibur dan menawarkan doa. Boleh nggak saya doain? Dengan agama saya itu Nabi Isa. Pasti biasanya saya juga sering mendoain ya kaum M ya. Saya juga ngomong apa deh doa saya dengan Nabi Isa gitu kan, dan mereka mau dan mereka dikuatkan. Kenapa? Mungkin dalam hidup mereka nggak ada tuh budaya saling mendoakan seperti itu. Nah, buat kita kalau lihat hal-hal seperti ini, jangan diam aja, jangan Pak Theo jenguk dong, nungguin Pak Theo. Saya lagi lihat perjalanan dari Karang Gede kesini aja, juangnya aja, buset perjalanan gini. Cuma doain orang sakit suruh Pak Theo datang, waduh bisa tipes dia bolak-balik begitu kan. Nah, jangan, kita harus langsung action gitu kan. Lihat tetangga sakit, lihat tetangga lagi ribut misalkan, ya ibu-ibu nih ya, kadang kan lihat tetangga mungkin suaminya lagi tiba-tiba kabur atau nggak pulang berapa hari gitu kan, karena lagi ribut. Bapak ibu jangan malah gosip itu tuh lihat suami gitu. Ya orang Kristen gosip juga gitu kan. Jangan, justru datengin. Kenapa suamimu? Bukan kita sok kepo ya, tapi itulah perbedaan kita. Yuk aku doain, yuk coba kamu lebih rendah hati, berikan nasihat. Biasanya orang-orang seperti itu dengan nasihat kita yang tulus ya, mereka pasti akan kena. Maksudnya kena adalah mereka melihat ketulusan hati kita. Kenapa? Karena kita nasihatin untuk kasih gitu kan. Lihat teman kita dagangan lagi sepi,
Atau mungkin bukan dagangan teman gereja, mungkin teman yang di luar gereja gitu kan, yang belum kenal Yesus gitu kan, dagangannya sepi. Jangan bersyukur sepi, puji Tuhan dagangan kayak rame. Jangan begitu, datangnya kuatkan gitu kan. Apa yang bisa aku bantu? Bantu kasih strategi. Oh mungkin kamu harus jualan ini, atau cara jualnya begini, bikin promo ini. Itu yang saya lakukan di Komsel. Di Komsel saya kan juga banyak pengusaha ya, UMKM gitu kan. Kita saling sharing. Yuk coba deh kamu usaha ini, bikin catering, bikin mie ayam, bikin apapun. Kita selalu kasih support gitu loh. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi di sekitar seperti itu, jangan diam aja. Kita datangin toko mereka, yuk aku doain. Mungkin kita nggak punya ide, ya. Mungkin bisnis dia kita nggak kenal, entah bisnis apapun. Aduh, aku kan nggak ngerti bisnisnya. Ya sudah, kita nggak usah sok komentar tentang bisnisnya atau tentang dagangannya. Kita datang, kita doain, aku khawatir yuk. Tuhan pasti bisa bela kamu, Tuhan pasti bisa cukupkan kebutuhan kamu. Kita doain aja. Kita temani mereka. Itulah kasih Bapak Ibu. Real love itu seperti itu. Jadi nggak harus selalu kasih itu, oh datang ngasih buah-buahan, ngasih sembako. Nggak harus begitu kan, kita nggak semuanya berkelebihan ya. Kalau kita diberkati nggak apa-apa, itu lebih nyata ya. Dengan memberikan orang lebih kelihatan nyata kan. Tapi kalau memang ekonomi kita juga lagi nggak bagus, lagi pas-pasan, ya sudah kita datang dengan apa? Dengan doa, dengan mungkin penemanan. Itu juga menunjukkan kasih. Gitu ya, atau bahkan seperti Pak Theo membuka rumahnya untuk pemilu. Oh itu nggak gampang loh, rumah kita diacak-acak orang gitu kan, orang datang semua gitu kan. Ya istri saya, aduh nggak terlalu senang tuh kalau rumah terlalu banyak orang didatengin, kan pasti risih ya, rumah kita jadi kotor segala macam gitu kan. Nah, tapi itu bentuk kasih gitu loh, kita membuka rumah kita ya kan, mungkin ada orang yang sedang susah, yuk breakfast yuk, makan pagi di rumahku, cuma sekedar mungkin kasih gorengan, kasih kue sama teh manis, tapi bisa ngobrol di situ juga udah real love gitu kan, kasih yang sejati. Jadi praktek kasih ini Bapak Ibu, saya percaya gereja Juwangi di tempat ini ya akan benar-benar jadi dampak gitu. Kenapa? Karena kasih ya. Oke, kita masuk poin yang keempat, yang terakhir, yaitu excellent servanthood ya. Namanya juga excellent, artinya sempurna ya. Excellent itu luar biasa ya. Servanthood itu melayani. Jadi kita melayani dengan luar biasa, dengan sempurna gitu kan, dengan maksimal. Nah, kita mau ikut teladan Yesus, kita mau baca ayat yang terakhir, yaitu Matius 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Nah, ini yang Yesus ajarkan juga. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Oke, kalau sudah dapat, kita mau baca bersama-sama ya. Matius 20 ayat 26 sampai 28. 3, 2, 1. Tidaklah demikian di antara kamu. Oh, enggak ya, belum muncul ya. Oh ya, oke. Boleh Bapak Ibu baca. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, sekali lagi ini teladan Yesus Bapak Ibu. Excellent servanthood ini, melayani dengan maksimal, itu dari teladan Yesus ya. Ayatnya jelas, yaitu barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Nah, ini adalah paling susah untuk orang-orang berduit ya. Contoh, saya ini pengusaha ya, nggak gampang loh buat saya tuh kayak mau pergi-pergi ke tempat seperti ini. Dulu waktu saya belum bertobat ya, kenapa? Buat saya, udahlah duit saya aja ngasih. Misalkan gereja ngomong, misi, nah duit aja lah, kasih lah. Ngapain sih saya datang-datang biarin orang yang istilahnya buat saya dulu dalam tanda kutip ya, orang misi itu orang pengangguran. Biarin orang full timer aja, orang pengangguran aja yang pergi ke daerah-daerah gitu kan. Itu sebelum saya bertobat, sebelum saya ditanamin nilai-nilai seperti ini. Nah, excellent servanthood itu artinya apa? Kita harus jadi teladan Yesus. Kita harus belajar jadi pelayan. Bapak dan Ibu di sini yang mungkin pedagang lagi diberkati, dagangannya rame gitu kan. Kalau lihat orang-orang yang susah, ya selain uang, ya kan orang kaya paling gampang ngasih uang ya. Selain uang, mau nggak Bapak Ibu tuh kayak menerima mereka,
ya kan, ngajak ngobrol mereka, ya kan, apa kebutuhan mereka. Terkadang orang susah tuh bukan hanya dikasih uang beres, terkadang mereka juga banyak problem kan, mungkin banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Nah, mau nggak Bapak Ibu meluangkan waktu? Karena orang sibuk, orang kaya itu paling susah tuh di waktu. Nah, menjadi pelayan itu nggak harus selalu kayak, maaf nih, kayak ngangkat keyboard atau ngapain itu, ngatur-ngatur kursi. Itu memang salah satu bentuk pelayanan. Tetapi nggak harus selalu yang fisik seperti itu. Melayani yang terbaik itu memberikan waktu kita buat orang-orang di sekitar kita. Itu juga sudah pelayanan. Di tengah kesibukan dagang Bapak dan Ibu, contoh nih, saya sebagai pemimpin komsel ya di tengah komplek perumahan saya, kalau dengar namanya orang sakit, wah saya sih paling sama dia, kita jenguk, kita ini. Saya tuh nggak apa ya, sudah jadi kayak kebiasaan untuk melayani seperti itu tuh bukan jadi kayak beban lagi gitu. Tadi udah jadi kayak kesukaan. Nah, untuk tahap menjadi seperti kesukaan atau gaya hidup itu dimulai dari hal kecil. Saya juga nggak langsung seperti ini yang dulu saya bilang, saya kalau bisa duit mah mendingan duit lah. Ngapain sih saya harus datang nyetir ya kan? Karena kan saya nggak pakai supir kan, nyetir dari Jakarta ke sini berapa ratus kilo gitu kan. Sampai kemarin kita tidur capek, tepar di rumah Pak Teo gitu kan. Maksudnya pulas banget gitu loh. Walaupun apa adanya ya kita pulas banget karena saking capeknya gitu kan. Nah, kalau dipikir-pikir ngapain? Tapi itu kesukaan buat saya gitu loh. Maksud bisa melayani Bapak dan Ibu di tempat ini. Kenapa? Ya karena ini udah menjadi gaya hidup saya. Dan istri dan anak-anak saya pun saya mulai latih. Untuk kalau mau melayani, jangan hitung-hitungan. Lakukan yang terbaik. Bukan hanya uang, tenaga, pikiran, waktu. Nah, saya percaya kalau Bapak dan Ibu bisa melakukan seperti ini, 4 poin ini ya, hidup Bapak dan Ibu tuh pasti apa ya? Akan ada kebahagiaan yang Bapak dan Ibu nggak bisa beli dengan uang. Kan saat melihat orang yang kita layani berubah, ya kan, keluarga kita. Nah, melayani kita nggak usah ngomong keluar ya. Latihan juga di dalam hubungan suami istri. Ya, banyakan kan mungkin suami istri kalau minta, Pak atau Pak, tolong dong ambilin ini. Orang duit tangan gue yang misalnya orang duit sikil gitu. Nah, terkadang waktu pacaran istilahnya jangankan mau ngambil kan, kamu butuh apa? Langsung sigap gitu kan. Ya kan, kesandung, nggak apa-apa, kakimu saya nggak apa-apa. Begitu udah nikah semua berbeda kan, kesandung meripatmu ning di gitu misalkan gitu kan. Nah, jadi istilahnya gitu-gitu kan jadi berubah kan. Kita udah nggak melayani pasangan kita lagi. Nah, saya sama istri saya dulu di awal-awal nikah, saya orangnya agak egois ya. Maksudnya egois, istri saya nanti kalau selesai ibadah boleh ngobrol. Saya tuh egois, maksudnya buat saya ya sudah nikah ya sudahlah, mau ngantor sendiri, mau apa sendiri terserah dah. Tapi hari-hari ini saya makin belajar semenjak saya tahu nilai ini. Saya nanya dia mau dijemput dari kantor nggak? Padahal sebenarnya dia juga kalau mau naik Grab ya bisa juga, naik taksi bisa kan, di Jakarta banyak Grab, taksi kan banyak kan, bisa juga toh dibayarin kantor juga gitu loh ya kan. Tapi nggak mau dijemput nggak gitu kan? Kalau misalkan dia sakit yuk aku temenin ke dokter. Cuma sampai sekarang dia tuh orangnya juga kadang ya suka nunda-nunda gitu. Tapi aku coba maksudnya mau belajar juga gitu loh untuk melayani istri dengan lebih baik lagi gitu loh. Maksudnya apa yang dia butuhkan, saya coba mau belajar. Memang saya belum sempurna jadi suaminya dia gitu kan, tapi kalau itu nggak pernah kita latih ke pasangan kita ya, baik kalau istri saya melayani saya is the best lah. Makanya saya juga merasa kasihnya dia, real love-nya dia ke saya itu benar-benar saya rasakan gitu kan. Jadi nyiapin makan pagi ya kan, walaupun saya bangun agak siang gitu kan. Kalau lagi nggak ke pasar saya bangun agak siang karena kayak balas dendam gitu kan, biasa bangun jam 3. Kalau lagi nggak produksi bakso saya tuh tidur agak siang, bangun bisa jam 10, jam 9 karena badan tuh kayak gimana, pengen gitu bangun siang gitu kan. Nah, jadi kasihnya dia kepada saya tuh udah terbukti. Cuma saya ingin istilahnya apa ya, kan kayak lu kehidupan saling mengasihi kan enak ya. Saya juga ingin melayani dan mengasihi dia gitu loh. Itu proses buat saya. Karena apa? Saya tuh cowok yang diajarkan oleh keluarga yang acuh. Papa saya tuh acuh, istilahnya mama. Jadi saya nggak pernah teladan papa saya tuh mengasihi mama saya tuh nggak pernah. Orangnya cuek banget gitu loh. Jadi karena saya nggak dapat gambaran cara mengasihi suami kepada istri, makanya saya waktu nikah sama dia, saya juga jadi bingung cara mengasihi. Buat saya cari duit ya cukup gitu kan, kalau cowok gitu kan, yang penting dapur ngebul ya kan. Kalau dapur ngebul ya tugasmu selesai gitu kan, urusan anak, urusan apapun ya karep-karepmu lah, pokoknya kamu yang penuhi sendiri. Kan nggak begitu, prinsip keluarga kan pria harus menjadi imam, raja dan nabi. Nah karena itu saya juga belajar mengasihi dia,
belajar untuk melayani dia gitu kan. Dia butuh apa-apa, hal sepele, tolong ambilin charger. Kalau dulu ambil sendirilah, kan sering gitu kan. Nah sekarang ya udah saya ambilin gitu kan. Ya hal-hal yang kecil gitulah. Kita nggak harus mengasih itu, kasih bunga tiap hari, kasih coklat tiap hari, nggak begitu juga gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu, nilai-nilai ini ya yang tadi saya sampaikan, yaitu Christ Center, yaitu Yesus sebagai pusat, accountable life, yaitu hidup kita bertanggung jawab, real love, kasih yang sejati, dan excellent servanthood, yaitu kita melayani dengan maksimal. Saya percaya kalau 4 poin ini ya, nggak mungkin Bapak Ibu nggak langsung melaksanakan 4-4-nya dengan sempurna. Tapi kalau 4 poin ini Bapak Ibu mulai latih, ini bukan ngomong nilai gereja saya enggak ya, karena ini kan nilai yang umum ya Pak Teo ya. Maksudnya saya bukan kesini membawa doktrinasi gereja balok, enggak. Buat saya nilai-nilai ini sebenarnya umum, dan layaknya orang Kristen harusnya melakukan ini, harusnya gitu kan. Nah kalau kita 4 ini melakukan ini, hidup kita sebagai orang Kristen pasti akan jadi berkat dan pasti akan diberkati. Oke, terima kasih. Sekian sharing dari saya. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Teo, saya kembalikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sandi. Saya secara pribadi diberkati Tuhan. Luar biasa apa hal kita jadi. Bagaimana Yesus harus berusaha, kita harus bertanggung jawab